Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat ya? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak kelas 10 SMK Negeri 2, masih dalam kondisi COVID, Ibu ingin mengingatkan untuk protokol COVID-nya harus tetap kita laksanakan, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, baiklah anak-anak semuanya, untuk materi kita hari ini kita masuk ke teknik penyampaian presentasi. Untuk materi kita yang pertama, yaitu presentasi adalah salah satu bagian dari aktivitas berkomunikasi yang bertujuan memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu presentasi itu ada 4. Yang pertama, perencanaan yang baik. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, rencanalah presentasi yang akan kamu lakukan atau yang akan kamu laksanakan itu seperti apa. Yang kedua, gagasan atau konsep materi yang akan dipaparkan itu juga harus dipikirkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, paparan tayangan slide yang menarik. Jadi dengan tampilan tayangan yang menarik, otomatis peserta atau audiens yang melihat itu juga akan lebih tertarik. Yang terakhir itu sebagai faktor yang mempengaruhi itu adalah pembicara atau penyajinya. Nah, yang pertama itu kita masuk ke rencana kerangka presentasi. Di rencana kerangka presentasi itu ada yang namanya pembukaan. Nah, pembukaan itu seperti apa? Pembukaan dalam suatu presentasi biasanya kita harus menyapa audiens. Kemudian perkenalan, biasanya kita memperkenalkan diri dulu, siapa kita gitu, dari mana. Kemudian yang kedua, topik selayang pandang. Biasanya untuk topik selayang pandang ini berkaitan dengan topik yang akan kita bawakan nantinya. Kemudian guide perhatian audiens, karena biasanya audiens kalau baru masuk dalam sebuah presentasi, mungkin mereka belum berkonsentrasi pada materi yang akan kita sampaikan. Jadi guide perhatian mereka, mungkin ajak mereka berbicara atau ajak mereka melihat sebuah video, asalkan bertujuan agar mereka fokus pada presentasi kita. Yang kedua, ada topik utama. Nah, terdiri dari isi presentasi. Isi presentasi ini juga sangat mempengaruhi karena para audiens sudah datang ke presentasi kita, sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan biaya, tenaga, otomatis mereka berharap presentasi yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk mereka. Jadi jangan sampai presentasi kita mengecewakan para audiens. Yang terakhir itu adalah penutup. Dalam penutup, kita perlu melakukan kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi yang telah kita sampaikan? Kita rangkum semuanya agar para audiens itu memahami. Yang kedua, ucapan terima kasih. Jangan lupa kepada audiens yang telah hadir, ucapkan terima kasih karena tidak semua dari mereka itu punya waktu luang. Mungkin mereka sudah mengorbankan kegiatan-kegiatan lain untuk mendengarkan presentasi kita. Yang ketiga itu adalah penyemangat. Jadi setelah kita berikan motivasi gitu ya, setelah kita berikan arahan, mungkin yang berhubungan dengan presentasi kita beri semangat dan dorongan agar mereka bisa atau mampu melaksanakan mungkin sesuai dengan presentasi yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, orientasi pada hadirin. Posisikan kita sebagai hadirin atau pendengar. Kalau seandainya presentasi yang kita sampaikan itu tidak menarik, kita bisa merasakan seperti apa, mungkin bosan gitu ya, atau merasa kecewa. Jadi posisikan diri kita seperti para pendengar. Kemudian yang ketiga, perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan biasanya ada yang disediakan dari tempat presentasi atau mungkin kita harus menyediakan sendiri. Pastikan semua perlengkapan yang akan kita pakai selama berjalan presentasi telah siap.
Mungkin dari segi peralatannya, atau mungkin dari segi rekamannya, atau mungkin kita perlu infokus, atau apapun itu kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, penampilan. Nah, ini penampilan juga sangat menarik sekali. Kita harus menyesuaikan penampilan kita dengan audiens. Jadi jangan misalnya terlalu glamor atau misalnya terlalu santai. Pakaian kita itu harus bisa diterima oleh audiens kita. Yang kelima, variasi intonasi. Gunakan intonasi suara untuk setiap kata atau kalimat dianggap kunci. Jadi kita harus bercerita, misalnya kalau kita harus bercerita, kita harus memainkan intonasi suara. Mungkin suara kita kenceng, kemudian ada suara kita agak slow gitu ya. Kenapa? Saat orang atau audiens mendengarkan kita berbicara dalam keadaan kondisi datar, gitu, biasanya audiensnya akan merasa ngantuk atau merasa bosan. Jadi kita harus belajar bagaimana mengatur intonasi atau variasi suara kita. Kemudian yang kelima, bahasa tubuh atau gestur. Nah, untuk gestur itu contohnya gerakan tangan, posisi badan, tatapan mata, itu juga mempengaruhi. Biasanya kalau ada penyaji yang hanya tegak di depan, biasanya audiensnya juga akan merasa bosan. Tapi kalau kita bayangkan kalau pembawa atau penyaji itu berinteraksi dengan audiensnya, mungkin dengan gerakan tangan, posisi tubuhnya, mungkin dia terlihat luas, atau tatapan wajahnya, tatapan matanya ekspresif, itu akan membawa presentasinya menjadi lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah ekspresi. Dengan ekspresi atau mimik yang beragam akan membuat peserta tertarik untuk mendengarkan paparan yang kita sampaikan. Misalnya kita lagi bercerita tentang sesuatu yang memotivasi, mungkin wajah kita harus sedikit berseri-seri gitu ya, agak bersemangat. Atau mungkin kita lagi bercerita pengalaman kita agak sedikit sedih mungkin gitu ya. Ekspresikan wajah kita dalam kondisi yang kita ceritakan. Kemudian gairah yang kedelapan, presentasi yang dibawakan dengan penuh gairah akan mempengaruhi hadirin sehingga mereka merasa semangat yang didapatkan. Ya, jadi kalau kita membawakan sebuah presentasi dengan semangat gitu ya, kemudian kita memberikan motivasi misalnya atau dengan cara yang bisa mereka terima, audiens juga akan merasakan semangat yang muncul dari presentasi yang sudah kita lakukan. Nah, itu anak-anak semua untuk teknik presentasi kita. Nanti akan kita coba mempresentasikan di depan kelas. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.